Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya kembali update video saya di YouTube terutama. Dan hari ini saya akan melanjutkan membaca dan membahas sedikit banyak ya dari media politik dan dakwah al-wa'i membangun kesadaran umat. Dan topik hari ini saya ingin membaca satu topik tentang membumikan Al-Quran. Membumikan Al-Quran. Ini ditulis oleh Irfan Abu Nafid MPDI, peneliti Balaghah Al-Quran dan Hadis Nabawiyah. Ramadan adalah bulan Al-Quran, Syahrul Al-Quran. Al-Quran dibaca dan dipelajari sebagaimana dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, wa kana yalqahu fi kulli lailatin min ramadana fayudarisuhul Quran. Jibril alaihi salam menjumpai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setiap malam pada bulan Ramadan dan mengajari beliau Al-Quran. Hadis riwayat Al-Bukhari, Ahmad, dan An-Nasai. Nah, jadi tulisan ini diterbitkan dari bulan Ramadan yang lalu. Tetapi sekali lagi memang tulisan ini tidak ketinggalan waktu. Dia layak untuk selalu dibaca kapanpun, tidak hanya di dalam bulan Ramadan, tetapi juga tentu di luar bulan Ramadan. Membumikan Al-Quran ini upaya yang harus dilakukan setiap hari ya, dan tentu tidak hanya pada bulan Ramadan. Ramadan memang bulan diturunkannya Al-Quran, sehingga Ramadan juga disebut sebagai bulan Al-Quran. Dan Al-Quran dibaca dan dipelajari di dalamnya, di dalam bulan Ramadan itu, sebagaimana hadis dari Al-Bukhari, Ahmad, dan An-Nasai, bahwa Jibril alaihi salam menjumpai Nabi SAW itu setiap malam pada bulan Ramadan tersebut untuk mengajari beliau Al-Quran. Kemudian Al-Hafiz Ibnu Rajab Al-Hambali wafat 795 Hijriah dalam Lataif Al-Ma'arif halaman 169 menjelaskan, hadis ini menunjukkan anjuran mempelajari atau mendalami Al-Quran pada bulan Ramadan, serta berkumpul untuk melakukan hal tersebut. Di dalamnya pun terdapat dalil anjuran memperbanyak bacaan Al-Quran pada bulan Ramadan. Saya ingin menambahkan bahwa ketika kemudian saya mengatakan di luar bulan Ramadan pun kita kemudian tidak berhenti untuk membaca dan mempelajarinya, mendalaminya, sebab ya tadi ini topiknya bahwa kita memang harus melaksanakannya itu sebagai upaya untuk membumikan Al-Quran. Tentu lucu begitu ya kalau temanya kemudian membumikan Al-Quran, akan tetapi aktivitasnya hanya dicukupkan pada bulan Ramadan saja begitu. Dan bukan hanya sekedar lucu bahkan, tetapi justru termasuk dipertanyakan, sebenarnya kita itu beriman, secinta apa, sepeduli apa terhadap Al-Quran begitu. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah, di dalam bulan Ramadan memang itu menjadi bulan yang sangat spesial begitu. Tetapi di luar itu kita tidak boleh berhenti untuk mendalaminya. Nah, gitu ya. Membaca ayat demi ayat, surah demi surah ya. Kemudian menyampaikannya kepada manusia melalui sosial media maupun melalui mimbar-mimbar yang diberi kesempatan kepada kita misalnya.
Ibnu Rajab pun merinci bahwa dalam hadis penuturan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu terdapat dalil bahwa mudarosah atau saling mempelajari Al-Quran antara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Jibril alaihissalam terjadi pada malam hari. Ini menunjukkan bahwa memperbanyak tilawah Al-Quran pada malam hari pada bulan Ramadan dianjurkan. Pada malam harilah berbagai kesibukan terhenti, konsentrasi menjadi terkumpul, dan hati serta lisan saling bersesuaian untuk melakukan tadabbur Al-Quran. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya bangun malam itu lebih kuat kesannya dan lebih tepat untuk bacaan. Al-Muzammil ayat 6. Ini ketika tadi saya mengatakan bahwa memang di dalam bulan Ramadan itu waktunya begitu spesial begitu ya untuk kemudian bangun dan belajar Al-Quran, membaca Al-Quran dan mendalaminya. Tetapi di luar itu ya, sebagaimana kemudian para santri hari ini di setiap pondok-pondok pesantren itu mereka mempelajari, membaca dan mendalami Al-Quran, ya kita di rumah sendiri yang kita mungkin bukan santri atau kita bukanlah guru di dalam sebuah pondok pesantren begitu, ya tidak dikecualikan begitu. Maksudnya tidak ada pengecualian sehingga kita itu tidak mempelajarinya begitu, tidak mendalaminya. Karena Al-Quran itu sungguh sangat banyak ayat-ayatnya, dan di dalam bulan Ramadan saja kita sering terlewat saja begitu, dan tidak khatam juga satu buah Al-Quran itu kita kemudian pelajari, sehingga ya di luar Ramadan tentu kita menambah dan lebih memperkuat lagi upayanya untuk mendalaminya begitu ya. Kalau kemudian dalam bulan Ramadan malamnya itu bangun untuk kemudian membaca, ya di luar bulan Ramadan pun juga kita bisa melakukannya dan harus melakukannya begitu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mencontohkan Ramadan sebagai bulan perjuangan dan penegakan hukum-hukum Al-Quran. Hukum-hukum Al-Quran diimani, dipelajari, ditadabburi, didakwahkan, dan dibela dari ragam penyimpangan. Momentum Perang Badar Al-Kubra di tengah teriknya panas matahari Ramadan adalah momentum menguji kekuatan kaum muslim pasca tegaknya kekuasaan Islam. Ad-Daulah Al-Islamiyah di Yathrib, Al-Madinah Al-Munawwarah. Peristiwa ini terekam apik pada tanggal 17 Ramadan pada tahun kedua Hijrah. Al-Quran menyebut peristiwa itu dengan istilah Yaum Al-Furqan atau hari pembeda. Lihat Quran surah Al-Anfal ayat 41. Hal ini sebagaimana tanggal 20 Ramadan pada tahun ke-8 Hijrah sebagai momentum Fatu Makkah atau penaklukan kota Mekah. Ini adalah momentum agung perluasan kekuasaan Islam hingga pembebasan Ka'bah dan kota Makkah dari syiar-syiar jahiliyah. Kota Makkah kemudian menjadi pusat dakwah Al-Quran ke seluruh penjuru alam. Nah, jadi kalau di bulan Ramadan saja dengan keadaan sedang berpuasa gitu ya, dengan keadaan sedang lapar dan haus, di mana kemudian di sini banyak sekali peristiwa yang terjadi begitu ya. Ya seharusnya di luar bulan Ramadan ketika kita dalam keadaan kenyang, dalam keadaan tidak kehausan begitu ya, seharusnya lebih banyak lagi kemudian penaklukan yang kita lakukan begitu. Nah, lebih banyak lagi aktivitas dakwahnya, lebih banyak lagi bacaan Al-Qur'annya, sehingga lebih banyak lagi juga kemudian diperdengarkan dan diperdalamkan bersama begitu. Nah, jadi di dalam bulan Ramadan yang kondisinya kemudian kelaparan, kehausan itu sebagai tadi di sini dikatakan sebagai perjuangan begitu ya. Sebagai perjuangan. Artinya di luar itu, di luar bulan Ramadan ketika kita dalam keadaan kenyang dan tidak kehausan, seharusnya bukan lagi bulan perjuangan, bukan lagi bulan-bulan perjuangan, tetapi bulan-bulan kewajiban begitu. Di mana setiap harinya atau setiap malamnya
ataupun kemudian mungkin dua malam sekali kita kemudian membacanya, mempelajarinya begitu ya. Mempelajarinya, kalau untuk membacanya barangkali bisa setiap malam. Insya Allah kalau ada niat pasti dimudahkan begitu kan. Nah, jadi di luar bulan Ramadan seperti hari ini, ya ketika kemudian memang manusia itu sudah kembali kepada aktivitasnya sehari-hari, bekerja, melaut bagi yang pelaut begitu ya, kemudian ke gunung berkebun bagi yang berkebun, kemudian mengelola hutan bagi yang mengelola hutan begitu. Jadi aktivitas-aktivitas seperti itu tidak bisa kemudian dijadikan sebagai alasan untuk kemudian tidak mempelajari dan mendakwahkan Al-Quran, dan begitu juga seterusnya. Jadi Ramadan itu hanyalah sebagai contoh dan bulan perjuangan, bukan kemudian satu-satunya waktu untuk bisa dan selalu memperjuangkan Al-Quran begitu ya. Dan ini relevan dengan pembahasan sebelumnya, yaitu manajemen waktu para ulama. Jadi kita tentu sangat ingin sebagaimana para ulama mengatur waktu. Walaupun kita di hari-hari biasa seperti ini, bulan-bulan biasa seperti ini, kemudian kita bekerja, kemudian mencari nafkah dan seterusnya, ya kita harus bisa mengaturnya sehingga ada di dalam seluruh aktivitas itu, aktivitas atau kegiatan juga untuk membaca Al-Quran, mempelajarinya dan mendakwahkannya begitu ya. Ramadan bulan penerapan hukum Al-Quran. Bulan Ramadan bukan hanya bulan madrasah Al-Quran, tetapi juga bulan penerapan hukum-hukumnya dalam seluruh aspek kehidupan. Allah Subhanahu wa taala mensifati Ramadan sebagai syahrul Al-Quran, yakni bulan ketika Al-Quran diturunkan dan wajib ditegakkan untuk mengatur seluruh aspek kehidupan. Bulan Ramadan adalah bulan di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Al-Baqarah ayat 185. Al-Quran secara keseluruhan diturunkan dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia bulan Ramadan. Khususnya pada Lailatul Qadar, lihat Quran surat Al-Qadar ayat 1, Quran surat Dukhan ayat 3. Ia diturunkan dengan fungsi yang Allah tegaskan dalam ayat Hudan linnas wa bayyinat min huda wal furqan, yakni sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Nah, saya kemudian tetap membahas topik ini di luar bulan Ramadan karena di dalam ayat Al-Quran itu menyebutkan bahwa sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu. Nah, jadi petunjuk bagi kita tentu saja petunjuk bukan hanya di dalam bulan Ramadan saja. Dikatakan sebelumnya bahwa bulan Ramadan itu juga bulan penerapan hukum-hukumnya dan dalam seluruh aspek kehidupan. Memangnya kalau di luar bulan Ramadan tidak dilakukan, tidak ditegakkan, tidak diterapkan hukum-hukumnya, kan begitu ya pertanyaannya. Sehingga menjadi layak kemudian dibahas ini karena Al-Quran tidak hanya terbatas pada ketika dia berada di dalam bulan Ramadan, begitu ya. Pembelajarannya, pendalamannya dan sebagainya. Maknanya sebagaimana diuraikan oleh Syekhul Ushul Atha bin Khalil Abu Rashtah dalam At-Taisir fi Ushul At-Tafsir halaman 226. Pertama, Hudan linnas menunjuki mereka ke jalan kebenaran dan ke jalan yang lurus, Islam. Kedua, Bayyinat min huda, yakni mengandung dalil-dalil tegas, dalail qati'ah, berkemukjizatan bahwa ia merupakan petunjuk yang Allah turunkan. Ketiga, Al-Furqan, yakni yang memisahkan perkara hak dan batil, antara perkara kebaikan dan keburukan, serta antara amal-amal salih dan amal-amal buruk. Nah, ini kita beramal, kita kemudian
mesti membedakan yang hak dan yang batil itu tidak hanya di dalam bulan Ramadan. Di luar bulan Ramadan pun juga seperti itu, sama. Sehingga kemudian inilah alasan kenapa Al-Quran tidak boleh hanya dipelajari ketika di dalam bulan Ramadan, atau hanya dibaca ketika di dalam bulan Ramadan, atau diterapkan ketika hanya di bulan Ramadan, begitu ya. Tetapi di luarnya juga sama. Ini relevan dengan senandung syair dalam diwan Ahmad Sahnun. Ia, Sya'ban, adalah pintu bulan Ramadan, bulan kebaikan, bulan saum, dan bulan solat malam, bulan turunnya wahyu Al-Quran, bulan kehidupan kalbu, bulan kebaikan dan berbagi. Menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk artinya menjadikan Al-Quran sebagai panduan dan pedoman mengarungi kehidupan dunia, keluarga, kemasyarakatan, bahkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dari aspek akidah, ibadah, muamalah, ukubah, hingga siasah, maknanya juga berarti menjadikan Al-Quran sebagai furqan, yakni sebagai pembeda atau pemisah antara kebenaran dan kebatilan. Karena itu termasuk sikap mengabaikan Al-Quran sebagai bentuk dan pembeda jika seorang muslim menjadikan pluralisme sebagai akidahnya. Na'udzubillah ya. Sosialisme, marxisme sebagai paradigma sosial kemasyarakatannya, feminisme sebagai sudut pandang sosial gendernya, kapitalisme sebagai panduan sistem ekonominya, demokrasi sebagai paradigma politiknya, trias politika sebagai pemikiran bernegaranya, dan seterusnya. Ya, jadi di luar bulan Ramadan bukan berarti kemudian dalam hal berakidah kita malah mengalihkan akidah kita dari Islam kepada pluralisme. Begitu juga kemudian paradigma sosial kemasyarakatannya di luar bulan Ramadan, jangan kemudian kita mengalihkan dari Islam kepada sosialisme, marxisme, jangan ya. Inilah kemudian wajibnya disampaikan ini di luar bulan Ramadan, karena ya tentu kita harus saling mengingatkan di dalam maupun di luar bulan Ramadan. Jika demikian, ia bahkan layak digolongkan seperti kaum kufar Quraisy yang diadukan Rasulullah SAW. Kalau ternyata di luar bulan Ramadan itu kemudian kita menjadikan selain Islam sebagai paradigma, sebagai akidah, sebagai kemudian pemikiran dan sebagainya. Nah, ini layak kemudian orang seperti itu tuh dikatakan seperti orang kufar, kaum kufar Quraisy yang diadukan Rasulullah. Wa qala rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'an mahjuran. Berkatalah Rasul, Tuhanku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran itu sebagai sesuatu yang diabaikan. Nah, ini ya, jangan sampai kemudian kita termasuk kepada kaum atau orang-orang yang mengabaikan Al-Quran. Tentu di luar bulan Ramadan seperti ini menjadi tepat untuk saya sampaikan, sebab kemudian memang dengan kesibukan dunia barangkali Al-Quran akhirnya terabaikan. Al-Quran surah Furqan ayat 30. Bentuk perbuatan menjadikan Al-Quran mahjuron itu beragam, sebagaimana diuraikan oleh Al-Hafidz Ibnu Qayyim Al-Jauziyah wafat 751 Hijriah dalam Al-Fawaid halaman 82. Salah satunya tidak menjadikan Al-Quran sebagai rujukan hukum dinyatakan oleh Ibnu Al-Qayyim. Meninggalkan Al-Quran memiliki beberapa bentuk. Pertama, meninggalkan upaya mendengarkan, mengimani, dan menyimak Al-Quran. Perhatikan ya. Kedua, meninggalkan upaya mengamalkan isinya. Ya, ini terbagi kepada tidak berpegang pada ketentuan halal dan haramnya, meskipun ia membaca dan mengimaninya. Nah, jadi ini benar-benar menampar sebenarnya kesadaran kita. Apakah kemudian kita ini sebenarnya berpegang pada ketentuan halal dan haramnya atau tidak, karena kita kemudian membacanya, atau jangan-jangan kemudian apalagi sampai kemudian kita tidak membacanya ya. Kalau kita tidak membacanya, bagaimana mungkin kita bisa berpegang pada ketentuan halal dan haramnya di luar bulan Ramadan ini. Ketiga, meninggalkan upaya menjadikan Al-Quran sebagai hakim dan rujukan hukum, tidak berhukum dan kembali pada Al-Quran dalam pokok-pokok agama maupun cabang-cabangnya, dengan keyakinan bahwa Al-Quran tidak memberikan keyakinan yang pasti dan bahwa dalil-dalilnya lafal semata,
yang tidak menghasilkan ilmu. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah, semoga kita tidak termasuk orang seperti itu. Keempat, meninggalkan upaya mentadaburi dan memahami Al-Quran serta meninggalkan upaya mengetahui apa yang Allah kehendaki melalui Al-Quran. Kelima, sebagai sarana penyembuhan dan pengobatan atas seluruh penyakit dan gangguan hati sehingga ia mencari kesembuhan penyakitnya dari selain Al-Quran dan meninggalkan berobat dengan Al-Quran. Nah, ini maksudnya ketika dikatakan Al-Quran itu sebagai syifa atau obat, ya, ini mengartikan bahwa sebenarnya segalau apapun kita, seberat apapun masalah kita, sekacau apapun lika-liku kehidupan kita, ya kita ketika kemudian kita mencari selain Al-Quran untuk mengobatinya atau menghilangkan semua itu, maka ini menjadi hal itu menjadi menjadi kelompok atau menjadi termasuk orang yang kemudian mengabaikan Al-Quran tadi, tidak menjadikan sebagai rujukan hukum tadi. Nah, karena memang Al-Quran itu betul-betul sebagai obat penenang bagi yang sedang galau, obat kemudian pengetahuan bagi yang tidak mengetahui, obat kemudian rasa sakit yang karena disakiti dan sebagainya. Cobalah buktikan dengan sendiri ketika membaca dan mendalaminya, mempelajari isinya, kemudian mendakwahkannya lagi. Nah, itu nanti akan betul-betul membuktikan bahwa kemudian Al-Quran itu betul-betul sebagai obat, ya. Al-Quran mewajibkan penerapan sanksi kisos atas kasus pembunuhan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 179. Sebagaimana mewajibkan saum. Al-Baqarah 183. Jika pada bulan Ramadan kaum muslim menunaikan ibadah saum yang diwajibkan oleh Al-Quran, lantas mengapa tidak demikian dengan ayat-ayat yang mewajibkan kisos, hudud, jihad, pemerintahan Islam, penegakan hukum Allah, keharaman riba, keharaman berhukum pada selain hukum Allah dan lain sebagainya. Nah, di sini ada yang ditekankan satu kalimat atau satu paragraf, yaitu termasuk sikap mengabaikan Al-Quran sebagai petunjuk dan pembeda jika seorang muslim menjadikan pluralisme sebagai akidahnya, sosialisme marxisme sebagai paradigma sosial kemasyarakatannya, feminisme sebagai sudut pandang sosial gendernya, kapitalisme sebagai panduan sistem ekonominya, demokrasi sebagai paradigma politiknya, trias politika sebagai pemikiran bernegaranya, dan seterusnya. Ini harus kita sadari. Semoga kita tidak termasuk orang yang seperti itu di luar bulan Ramadan. Mungkin ini dulu yang bisa saya sampaikan di kesempatan ini. Terima kasih sampai menit ini masih menyaksikan. Semoga Allah SWT selalu memberikan kita kekuatan untuk mempertahankan keimanan kita dan selalu berupaya untuk menyampaikan ayat demi ayat di dalam maupun di luar bulan Ramadan kepada manusia secara umum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.